Karakter seorang pemimpin itu baik, namun tidak lemah. Karakter seorang pemimpin dia bisa humoris, namun tidak menggelikan. Karakter seorang pemimpin ramah, namun tidak sok kenal. Karakter seorang pemimpin hidup kudus, namun tidak sok suci. Karakter seorang pemimpin adalah pemikir, namun bukan tukang kritik. Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membahas satu tema, karakter seorang pemimpin. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 4 ayat 36 dan Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-24. Saya bacakan untuk kita semuanya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang adalah pemimpin, baik memimpin dirinya sendiri dan juga memimpin orang lain. Karakter asli seorang pemimpin, baik itu sebagai seorang mentor, seorang coach, atau seorang sahabat, selalu teruji oleh waktu, konflik, solusi, dan langgengnya relasi. Nah, hari ini kita akan berfokus untuk belajar dari seorang pemimpin yang bernama Barnabas. Kalau di Wikipedia, seperti ini dia digambarkan ya, tokoh Barnabas. Nah, nama asli Barnabas adalah Yusuf sebagaimana yang kita baca di dalam Kisah Para Rasul. Pada naskah jenis teks Bizantin ditulis Ioses ataupun Joses. Ini adalah suatu variasi Yunani untuk nama Yosef. Setelah ia menjual hartanya dan menyerahkan uang hasil penjualan kepada para rasul di Yerusalem, ia diberi nama baru, Barnabas. Nama ini nampaknya dari bahasa Aram, Barnabia, artinya putra nabi. Namun, teks bahasa Yunani pada Kisah Para Rasul 4 ayat 36 menjelaskan namanya sebagai Ios Parakleseos, artinya putra penghiburan atau putra pendorong. Hubungan serupa antara kenabian dan pendorongan ditemukan pada surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, yaitu 1 Korintus 14 ayat yang ketiga. Barnabas adalah orang Yahudi dari keturunan suku Lewi yang berasal dari Siprus. Barnabas dikenal sebagai orang jujur yang menjual ladangnya dan uang hasil penjualannya diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Dapat kita baca di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 37. Dan Barnabas pertama kali berjumpa dengan Paulus ketika Paulus berkunjung ke Yerusalem, dan Barnabaslah yang kemudian memperkenalkan Paulus kepada para rasul. Nah, disinilah saudara kita melihat peranan kepemimpinan Barnabas sudah mulai muncul ketika Saulus yang bertobat menjadi Paulus itu masih ditakuti oleh murid-murid yang lain dan ditakuti oleh orang Kristen yang lain karena dia adalah mantan teroris. Maka Barnabaslah yang berperan sebagai coach, sebagai mentor, sebagai seorang pemimpin bagi seorang Paulus yang akhirnya nanti menjadi seorang rasul yang besar, yakni Rasul Paulus. Barnabaslah yang meyakinkan pengikut Yesus
Jika Paulus yang saat itu dikenal sebagai Saulus, yang terkenal sebagai penganiaya pengikut Yesus, sekarang sudah menjadi bagian dari murid-murid Yesus sejak Paulus melihat Tuhan dan mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Bisa dibaca di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-27. Nah, bersama dengan Paulus, Barnabas diutus oleh jemaat di Antiokhia untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Kemudian Yohanes yang disebut Markus ikut bergabung bersama mereka untuk memberitakan Injil ke Siprus. Buah dari pekabaran Injil di Siprus adalah bertobatnya gubernur pulau itu, yakni Sergius Paulus. Barnabas terus mengikuti Paulus melanjutkan perjalanan demi mengabarkan Injil ke Pisidia, Ikonium, Listra, dan Derbe hingga kembali ke Antiokhia. Kemudian ia berada di Listra, banyak orang menganggapnya sebagai Zeus. Di Antiokhia, Barnabas bersama Paulus menghadapi keributan yang terjadi di dalam jemaat mengenai sunat. Ada yang mengatakan bahwa orang yang menjadi Kristen harus disunat. Barnabas dan Paulus menolak pendapat tersebut. Barnabas terlibat di dalam perselisihan dengan Paulus ketika mereka hendak melakukan perjalanan pekabaran Injil untuk kedua kalinya. Barnabas bersikeras ingin membawa Yohanes yang disebut Markus, karena Yohanes Markus ini adalah kemenakan dari Barnabas, tetapi Paulus menolak Yohanes Markus dengan alasan bahwa Markus sudah tidak setia, karena memang pernah di dalam suatu perjalanan Yohanes Markus itu pulang duluan sebelum menyelesaikan pelayanan. Jadi di sini dia sudah di backlist oleh Paulus, dan Paulus tidak ingin satu rombongan lagi dengan kemenakan atau keponakan dari Barnabas. Nah, dari situlah akhirnya Paulus dan Barnabas memecah rombongan, sehingga akhirnya Barnabas pergi dengan Markus di dalam upaya penginjilan, sedangkan Paulus membawa Silas, ya. Nah, jadi tidak satu rombongan lagi. Akhirnya mereka berdua berpisah. Paulus pergi bersama Silas, sedangkan Barnabas berangkat ke Siprus bersama Markus Yohanes atau Yohanes Markus. Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai ayat 41. Nah, namun demikian Barnabas tetap berhubungan baik dengan Paulus. Nah, ini di kemudian hari, di tahun-tahun berikutnya dapat kita baca di dalam Galatia 2 ayat 9, 2 Timotius 4 ayat 11. Nah, dari Barnabas ini kita telah belajar menjadi seorang pemimpin yang berorientasi secara seimbang, baik secara relasi, tugas, dan tujuan. Nah, kita melihat betapa sangat gamblangnya, sangat jujurnya, sangat transparannya kepemimpinan Barnabas di sini. Ketika Paulus masih baru dan masih ditakuti oleh murid-murid Yesus yang lain dan jemaat Tuhan yang lain, Barnabas mendampinginya karena orang-orang percaya kepada Barnabas. Nah, sedangkan Paulus ketika sudah menjadi begitu populer di kalangan murid dan sudah memimpin begitu luar biasa, kita melihat catatan Kisah Para Rasul itu sudah menempatkan nama Paulus terlebih dahulu. Kalau kita membaca di pasal 14, 15 dan seterusnya, itu nama Paulus yang sudah dicatat terlebih dahulu. Artinya Paulus yang memimpin rombongan, artinya Paulus yang lebih aktif, artinya Paulus yang lebih populer waktu itu. Padahal awalnya kalau kita baca mulai dari pasal 4, 5 sampai 10, 11, 12, nama Barnabas yang duluan, ya. Ditulis Barnabas, Paulus. Nah, tetapi sejak pasal 14, 15 dan seterusnya itu sudah berganti, nama Paulus yang ditulis duluan, kemudian baru Barnabas. Nah, dari sinilah kita melihat bahwa Barnabas ketika menjadi coach, menjadi mentor, menjadi pemimpin bagi seorang rasul yang bernama Paulus, dia tidak mencari muka, ya. Namanya ini sesuai sekali, Barnabas, yang artinya anak penghiburan, ya. Orang yang setia, jujur, ya, tidak mencari nama. Jadi dia tidak masalah ketika Paulus yang dulunya dia bawa sekarang lebih populer dari dirinya, ya. Tidak masalah sama sekali. Dan inilah pemimpin yang sangat seimbang mempraktekkan antara menjalin relasi
tugas, yakni menjalankan panggilan ilahi, mengabarkan Injil ke pulau-pulau dan ke daratan-daratan, dan melayani orang-orang yang non-Yahudi, dan juga tujuannya, apa yang menjadi tujuan hidupnya, menjadi hamba-hamba Allah yang memperkenankan Tuhan, semuanya tidak diabaikan. Semuanya berjalan dengan seimbang sekali. Dan kemudian yang sangat penting di sini kita melihat bahwa karakter Barnabas teruji sebagai seorang pemimpin yang baik, sebagai seorang mentor, coach, atau seorang sahabat bagi Rasul Paulus. Dari mana kita mendapatkan kesimpulan ini? Kesimpulannya adalah, saudara, kita melihat bahwa di dalam perjalanan misi atau pelayanan bersama, mereka tidak selalu seia sekata, ya. Pernah berselisih secara tajam dan pernah berpisah secara rombongan, ya. Mission trip mereka akhirnya berpisah. Tetapi ujung-ujungnya kita lihat, ya, seorang pemimpin yang tulus, yang baik itu adalah dia bisa memperbaiki, ya, setiap perselisihan, bisa memperbaiki setiap apa yang menjadi perdebatan, ya, sehingga akhirnya kembali lagi rujuk dan kembali lagi melayani bersama-sama, ya. Nah, inilah contoh seorang karakter pemimpin yang memperkenankan Tuhan. Nah, saudara, hari ini kita sebagai pemimpin, baik pemimpin bagi diri sendiri maupun pemimpin bagi orang lain, kelompok kecil maupun kelompok besar, bagaimanakah dengan karakter kita? Karakter kita apakah sudah semakin menyerupai Yesus? Karakter kita apakah semakin seperti yang diajarkan oleh Alkitab? Saya suka sekali dengan tulisan tentang karakter-karakter kekristenan, ya. Saya himpun dan saya kumpulkan dengan ringan, dengan bisa diaplikasikan sehari-hari. Karakter seorang pemimpin adalah seorang yang percaya diri namun tidak mengandalkan diri sendiri. Karakter seorang pemimpin itu adalah seorang yang energik namun tidak memikirkan kepentingan sendiri. Karakter seorang pemimpin adalah teguh namun tidak keras kepala. Karakter seorang pemimpin adalah bijaksana namun tidak pemalu. Karakter seorang pemimpin adalah serius namun tidak kecut hati. Karakter seorang pemimpin adalah setia namun tidak picik. Karakter seorang pemimpin adalah tidak tergoyahkan namun tidak kaku. Karakter seorang pemimpin adalah lembut namun tidak hypersensitif. Karakter seorang pemimpin berhati lembut namun tidak mudah sedih. Karakter seorang pemimpin berhati nurani namun tidak perfeksionis. Karakter seorang pemimpin disiplin namun tidak menuntut. Karakter seorang pemimpin murah hati namun tidak mudah ditipu. Karakter seorang pemimpin itu baik namun tidak lemah. Karakter seorang pemimpin, dia bisa humoris namun tidak menggelikan. Karakter seorang pemimpin ramah namun tidak sok kenal. Karakter seorang pemimpin hidup kudus namun tidak sok suci. Karakter seorang pemimpin adalah pemikir namun bukan tukang kritik. Karakter seorang pemimpin progresif, ya, berjalan terus menerus dan meningkat di dalam karir, di dalam hubungan, dan terus maju namun tidak pura-pura ataupun hipokrit. Karakter seorang pemimpin berotoritas, mempunyai wibawa, mempunyai kekuasaan, namun juga dia harus sadar bahwa kekuasaannya itu terbatas. Tidak setiap tempat dia memiliki otoritas yang sama. Dia hanya berotoritas pada organisasi yang dia pimpin dan pada suatu wadah saja. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan menjalankan setiap karakter di dalam praktisnya, di dalam keseharian, marilah kita menjadi pemimpin yang memuliakan Allah, yang mempercayakan tugas yang besar, tugas yang sedang, tugas yang kecil kepada kita semua sesuai dengan porsi kita masing-masing. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang berkarakter serupa dengan Yesus. Shalom.